Halo guys, kembali lagi dengan gue di channel ini. Pada video kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Geralt Camp pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang suami istri yang sedang jalan-jalan dan akan melakukan suatu permainan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung simak saja videonya. Oh ya guys, kalian jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Film diawali dengan scene sepasang istri yang akan sedang berlibur, bernama Geralt dan Jess. Tidak ada siapapun dalam perjalanan ini selain mereka berdua. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seekor anjing yang sedang memakan sebuah bangkai. Tapi Geralt tak menghiraukan itu dan langsung melanjutkan perjalanannya. Setelah perjalanan yang lama, akhirnya mereka sampai di villa yang sengaja disewa untuk menikmati liburan beberapa hari ke depan. By the way, lokasi villa tersebut sangat terpencil dan jauh dari perkotaan. Dikarenakan Geralt sudah tidak tahan untuk perang kasur dengan istrinya. Dia pun langsung mengajak istrinya masuk ke dalam villa dengan kondisi pintu yang masih terbuka. Semuanya sudah dipersiapkan dengan matang dan mereka pun segera untuk memulai permainannya. Geralt langsung memborgol istrinya sebagai bentuk permainan yang sudah mereka rencanakan. Ketika akan mulai, tiba-tiba Geralt merasakan sakit yang luar biasa pada dada bagian kiri. Ini adalah sebuah malapetaka untuk Jess karena suaminya tewas akibat serangan jantung. Seakan semua penderitaan Jess akan dimulai pada detik ini. Terlihat gumparan darah yang berceceran dari mulut suaminya. Dalam kondisi seperti ini, yang hanya bisa dilakukan Jess adalah berteriak sekencang mungkin untuk meminta pertolongan. Waktu pun terus berjalan hingga waktu menunjukkan pada sore hari. Dengan posisi handphone yang sulit dijangkau oleh Jess, tentu saja Jess tidak dapat menggapainya. Hari sebentar lagi menjadi malam yang membuat Jess sulit diketahui keberadaannya. Lalu dari pintu kamar mulai terlihat sebuah bayangan yang ternyata itu adalah sosok anjing yang ditemui di jalan tadi. Dalam situasi seperti ini tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Jess kecuali menakut-nakuti anjing tersebut. Secara tiba-tiba Geralt mulai sadarkan diri dan berdiri dari lantai. Sayangnya hal tersebut tidaklah nyata melainkan halusinasi dari Jess. Situasi pun menjadi sangat sulit bagi Jess dalam keadaan seperti ini dan tertekan secara psikologis. Jess pun mencoba untuk meraih handphone yang ada di meja, akan tetapi semua usahanya tidak membuahkan hasil. Jess pun merasa haus dan mencoba untuk mengambil segelas air yang ada tepat di atasnya. Akan tetapi sesudah gelas itu dipegang, Jess kesulitan untuk meminumnya dan harus ia letakkan kembali pada tempatnya. Berjam-jam sudah Jess terdiam dan hanya papan kayu di atasnya lah yang bisa diperiksa. Dan ia pun menemukan sebuah kertas yang kemudian ia lipat secara perlahan-lahan untuk ia jadikan sedotan. Ide cemerlang ini pun berhasil dan ia menikmati air dalam gelas dan menyisakannya untuk diminum pada lain waktu. Untuk menghemat tenaga, Jess pun tertidur dalam kondisi kedua tangan yang masih terborgol. Ketika terbangun, Jess pun langsung berteriak dikarenakan peredaran darah yang ada di pergelangan tangannya tidak berjalan dengan baik dan terlihat mulai membengkak dalam waktu 1 malam. Anjing itu pun masih berada di dalam kamar dan melihat jasad suaminya sudah mulai dikerumuni oleh lalat. 12 jam sudah Jess tersiksa dengan kondisi seperti ini dan ia harus meminum air sedikit demi sedikit dari yang disisakannya. Tidak ada harapan dan tidak ada kepastian. Jess pun merencanakan sebuah ide yang belum tentu keberhasilannya. Akan tetapi tidak ada waktu lagi untuk Jess karena seiringnya waktu, tubuhnya semakin lemas dan membengkak. Kemudian ia pun sengaja memecahkan gelas yang berada di atasnya itu.
sampai menjadi potongan beling, dan beling tersebut ia tancapkan ke papan kayu. Jess pun langsung menggoreskan tangannya ke beling tersebut sehingga aliran darahnya tidak tersumbat. Bisa kalian bayangkan ya bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh Jess. Tapi ya mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan lain selain itu jalan satu-satunya. Tidak sampai di situ, Jess pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengeluarkan tangannya dari borgol. Saat ini tinggal tangan kirinya lah yang masih terborgol, dan ia pun langsung mendorong kasur untuk mendekati meja dengan tujuan ia untuk menggapai handphone. Akan tetapi handphone sudah tidak menyala karena kehabisan baterai. Mau tidak mau ia menggeser lagi kasur tersebut untuk mengambil kunci borgol yang diletakkan oleh suaminya, berharap kunci yang diambilnya tidak jatuh dan terpental jauh darinya. Usaha demi usaha dilakukan oleh Jess sehingga borgol pun terlepas. Hal pertama yang dilakukan Jess adalah mengambil air minum dan membilas tangannya yang sudah berlumuran darah. Darah yang terus mengucur mulai diperban. Saat hendak mengambil kunci mobil, tiba-tiba Jess pingsan karena kelelahan. Saat terbangun, hari pun sudah menjadi malam dan melihat jasad suaminya sudah tidak berbentuk lagi. Dengan keyakinan yang kuat, ia pun langsung mengambil kunci mobil untuk pergi meninggalkan tempat mengerikan itu. Sialnya di tengah perjalanan, membuat mobil yang dikendarai Jess menabrak pohon karena sudah terlalu lemas dan sulit mengendalikan setir. Jess pun mengalami benturan yang sangat keras. Tapi beruntungnya ada penghuni rumah yang mendengar benturan itu, dan penghuni itu pun beranjak untuk menolong Jess yang sudah sekarat. Singkat cerita, Jess sudah sadar dan sudah ada di rumah sakit. Ia mengalami trauma yang cukup serius di kepalanya. Untung saja setelah beberapa bulan dia kembali pulih dan menuliskan seluruh kisahnya ke dalam sebuah buku. Jess pun hidup bahagia dan memulai kehidupan baru, ya walaupun tanpa sang suami tercinta dan seorang anak. Film ini cukup unik karena latarnya yang sangat sederhana, yaitu hanya satu latar saja. Pesan yang didapat dalam film ini adalah, janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke guys, cukup sampai di sini pembahasan dari film Geralt Game. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya pamit dulu. Sampai jumpa.